Indonesia is one of the countries that have a large ethnical diversity. With many ethnic groups that inhabit the country, makes Indonesia have many cultural products that can be mesmerized to the human eyes in the world. One of the biggest ethnical group in the island of Kalimantan are the Banjar tribe. This tribe originally occupied the coastal area with livelihood as traders. Then, they began to occupy the outback and change their livelihood to become farmers to fields. The Banjar tribes indeed love for the adventures and migrate to gain experience. They are firm, dynamic, love friendship, community, and of course, they love foods. We will show you the Banjar cuisines that might be the same as the menu on the other island, but of course with the different ways and conditions. Only on Stories of Taste. The Banjar tribe is regarded not an original tribe that occupies the Kalimantan area. This tribe is actually the results of a mixing numbers of migrant tribes such as Malay and Javanese, as well as Kalimantan's original tribe, the Dayak. The characteristics of the Banjar tribes are affected by the culture of the Kingdom of Banjar and geographic conditions tending to be hard. If look at the Banjar tribe language will be divided into the Banjar Hulu language and the Banjar Kuala language. Since many of these Banjaris being wanderer, their culture finally mix into surrounding environment till it creates a new culture, even a mixing of languages. But Banjaris people can always blend with anyone around them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Ringin Barat, memperkenalkan Pangalenbun, ibu kota Kabupaten Kota Ringin Barat. Suku-suku yang ada di Kabupaten Kota Ringin Barat sangat banyak sekali, baik itu suku Melayu, suku Dayak, suku Banjar, suku Madura, suku Jawa, suku Batak, semua suku Indonesia kecil ada di sini. Adapun khusus untuk suku Banjar, itu memiliki sejarah yang cukup unik, yaitu bahwa semenjak kedatangan dari Pangeran Antakusuma, yaitu salah seorang putra Banjar yang mendirikan kerajaan di Kesultanan Kota Ringin, itu merupakan bagian penting dari sejarah suku Banjar yang ada di sini tentunya. Kemudian dari kesultanan yang ada di Kota Ringin itu, pada Sultan yang ke-9, kemudian mendirikan kesultanan yang ada di Pangalenbun, yaitu Istana Kuning. Jadi ini beberapa hubungan yang bisa dijelaskan dari suku Banjar yang ada di Pangalenbun. Di mana domisili dari khususnya masyarakat suku Banjar itu sebenarnya sudah tidak teralokasi pada satu tempat, bisa di mana saja, dan mereka ada di mana saja, dan memang mungkin ada sebagian yang merupakan di daerah wilayah perniagaan, perdagangan, dan di daerah-daerah lainnya.
As an area bordering with the sea, Pangkalan Bun has long established relationships with the outside world, which has made many immigrants from outside of the island of Kalimantan to live here. Trade and interactions with other countries can be drawn from the early days of this principality was built, or at the end of the glory of Majapahit. The kingdom principality in Pangkalan Bun is a branch of the descendant of Banjar Sultanate with the core area, which has now become a district of West Kota Waringin in central Kalimantan. The city of Pangkalan Bun finally has more different cultural property as the results from tribe-by-tribe acculturation, but the characteristics of each tribe visible from appearances, languages, houses to its culinary. The development of Banjar tribes in Pangkalan Bun are vast, but many of these people works as traders, even though Pangkalan Bun towards to the modern city, but the culture of the Banjar community never lost and still exists at any time. Salah satu ciri unik dari suku Banjar adalah memiliki kuliner yang sangat bagus sekali dan unik, sangat populer, yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Artinya bahwa cita rasa itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Kemudian bahwa makanan ini itu cukup banyak tersedia di berbagai tempat, sehingga masyarakat bisa menikmati kuliner yang berasal dari Banjar ini dengan mudah. Untuk cita rasa kuliner itu antara lain yang disukai oleh masyarakat adalah yang disertai dengan rasa yang ada cita rasa pedasnya. Jadi ini ada berbagai sambal yang ada di sini, itu memiliki berbagai macam menu sambal yang dikembangkan oleh masyarakat. Sejak dari dulu kala bahwa semua suku yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat ini memiliki toleransi yang tinggi dan memiliki semangat kegotong royongan, sehingga bagaimana antar suku di sini memang sangat baik sekali dan itu terjalin satu silaturahmi yang baik. Makanan yang ada di sini itu di Kabupaten Kota Waringin Barat ya dari berbagai makanan yang dikembangkan oleh masyarakat di sini itu pada umumnya cukup banyak digemari oleh semua orang dari berbagai masyarakat. Artinya bahwa cita rasa yang dikembangkan di daerah Kota Waringin Barat itu bisa memenuhi selera dari berbagai kebutuhan, baik itu dari berbagai orang dari daerah manapun, sehingga rasa ini tetap bisa menjadi sebuah rasa yang nikmat bagi penggemar. Soto Banjar ini bisa dinikmati dengan ketupat maupun juga dengan nasi. Kemudian soto Banjar ini memiliki ciri khas cita rasa yang berbeda dengan soto-soto yang lain. Jadi di Indonesia ini kaya sekali dengan soto, dan khusus untuk soto Banjar ini memiliki aroma, kemudian rasa itu yang berbeda. Kemudian bisa juga dipadukan ketika kita makan soto Banjar, itu bisa dipadukan juga dengan makan sate. Nah, sehingga ini suatu sajian yang juga semakin menambah nikmatnya makan soto Banjar. Located on Iskandar Street, Madurjo, Pangkalan Bun, berkat Abah Sate Ayayan Food Stall, stand with a simple building shape. This stall opens since afternoon until 9 p.m. Although the duration of opening hours are shortly impressed, but the customers, both local residents and migrants, always come and go. This food stall is very busy, especially at night.
Employees work hard while the customers eat the food with a sense of togetherness. Saya nama Sundusia, kurang lebih umur 50 tahun. Saya generasi kedua dari warung sate Ayayan. Awal-awal warung sate ini pertama bapak saya di Belebing Manis. Kurang lebih sudah 10 tahun. Terus sekarang saya yang megang generasi kedua, kurang lebih 25 tahun. Nama Ayayan diambil dari nama abang saya Ayayan. Terus diganti berkat Abah karena saya tangan kedua yang megang. Terus beliau berpesan, kalau itu ganti aja namanya berkat Abah. Biar ada nama saya, kata Abah gitu loh. Karena jasa Abah semua ini semua. Saya megang warung sate Ayayan atau berkat Abah sejak tamat SMA lah. Itu karena dorongan Bapak sih. Awalnya saya nggak mau megang ini. Nggak bisa. Omongannya pasti nggak bisa. Terus Bapak bilang, kamu harus bisa. Karena saya pengen sih PNS. Kan waktunya santai. Terus kata Bapak tuh, kamu nanti terbatas, kerja kamu terbatas, duit kamu juga terbatas, sebulan sekali megang duit. Kalau kamu jualan, kamu bisa megang duit tiap hari walaupun tidak banyak, kata Bapak. Terus kamu mau libur kapanpun kamu bisa karena kamu yang menghandle, kata Bapak. Terus coba. Pertamanya saya tuh gimana, grogi, nggak bisa, keringat dingin juga, jualin orang nggak bisa, nggak paham komunikasi. Tapi pelan-pelan satu bikin soto, satu udah gemeteran tangan. Tapi ya alhamdulillah sudah 25 tahun. Jadi kalau bikin soto biar merem gini bisa. Bikin soto udah bisa merem, udah lihai gitu. Ya berkat dorongan Bapak. Yang megang bumbunya Abah, terus diajarin ke saya, dipegang semua, dikasih bumbu-bumbunya cuma ini gitu aja. Mengenai resep-resepnya itu diajarkan dari Abah, bumbu-bumbunya, takarannya, ukurannya juga dari resep Abah. Turun-temurun itu resepnya. Untuk di warung sate berkat Abah menunya cuma ada 2 macam. Ada sate ayam dan soto Banjar. Soto Banjar culinary has many specifications that make this cuisine always being addictive. It is said that during the kingdom of Banjar, this soto was brought by the Demak soldier while giving help to the kingdom of Banjar. Soto Banjar has been served from hundreds of years ago. The recipe has been shared as Banjaris community culinary heritage with added dried herbs that makes this cuisine smells fragrant. The Kalimantan's people consume Soto Banjar at any times. They can consume it in the morning, in the afternoon, even at night. They can also serve Soto Banjar at special times like weddings or religious ceremony. The warmness of Soto Banjar is not just limited to taste, but also to the familiarity of each gathering moments typical of its citizens. Beda soto Banjar dengan soto yang lainnya, tampilan isinya aja, ada kentang, ada wortel. Kalau ini ada kecambah kan, kalau ini nggak ada. Kentang, wortel, suun, ayam kampung, dan telur bebek. Pembedanya cuma itu, telur bebek, ciri khasnya. Soto Banjar emang jodohnya sate, emang pasangannya sih soto Banjar sama sate. Tanpa sate kurang, tanpa soto juga kurang. Jadi harus dua-duanya gitu loh. Kalau sate Banjar ini beda sih sama sate Madura. Biasa penekanan ada di bumbu. Kalau pembakaran tanpa bumbu, cuma kecap aja. Kalau sate Madura kan biasa ada kacangnya. Jadi ini natural aja. Sate sama kecap aja, cara membakarnya yang membedakan. Kalau untuk soto Banjar, bahannya sih biasa aja, cuma yang umumnya bawang putih, bawang merah, lada, polo, garam, micin, penyedap rasa, sama blue band. Sama ayam kampung itu rahasianya biasanya. Yang bikin enak tuh kaldunya ayam kampung. Untuk soto Banjar di warung kita isinya variannya ada suun, kentang, wortel, telur, ayam, bawang, sama daun sop.
Yang membedakan soto atau sop dengan soto yang lainnya, kalau soto itu isinya ketupat, kalau sop itu isinya nasi. Jadi soto Banjar sama nasi sop, itu pembedanya. Pada umumnya kan soto nasi ya, kalau Banjar soto isinya ketupat gitu. Soto Banjar is served with native chicken. This native chicken is the main ingredient in a portion of Soto Banjar. First, the chicken boils with ginger, salam leaves and salt until completely cooked. Then the chicken is removed and the chicken stew broth is later reprocessed to be served as soto gravy. Native chicken then shredded to be mixed inside the soto, complete with glass noodles, slices of scallions, celery leaves, boiled eggs which is included with the fresh clean gravy. The aroma is so delicious, typical of spices such as cloves, cinnamon, star anise, and nutmeg. A portion of Soto Banjar is originally eaten with rice cakes. If other regions eat soto with additional crackers, Soto Banjar is certainly different. They eat soto along with chicken satay, which is seasoned with peanut sauce and makes the thick soto broth even more delicious. Untuk warung sate Yayan ada 4 cabang, dikelola sama saudara-saudara masing-masing yang megang. Untuk cabang sate Yayan di Jalan Iskandar ini ada 3, depan Arsela sama dekat Bundaran Pancasila, yang tengah samping Pegadaian ada 3, yang 1 di Bamban. Kalau untuk di warung sate Yayan atau Berkat Abah yang saya kelola ada 8 orang, masing-masing 2 di dapur untuk cuci piring, 2 di bakaran sate, 1 tempat teh, 1 untuk ngeracik, yang 1 untuk bersih-bersih piring. Jadi ada 8 orang. Untuk cara memasaknya atau mengolahkan sate atau soto ini saya serahkan sama karyawan saya, karena sudah mereka berpengalaman hampir 16 tahun, 10 tahun, ada 12 tahun mereka kerja sama saya. Jadi sudah hafal lah resep-resepnya semua. Yang membedakan soto-soto kami dengan sate yang di luar sana mungkin soal rasa. Jadi cara proses soto sama sate saya menggunakan dengan alami, dengan tradisional, karena kami menjaga cita rasa. Jadi saya kadang mau nganu yang modern gitu ya. Untuk warung sate Yayan atau Berkat Abah kami bukanya dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Jadi mereka kerjanya mulai jam 6:30 udah datang semua, proses membersihkan ayam, motong-motong rajang sama ngulek bumbu, bikin sambal, bikin ketupat, kira-kira selesai jam 10. Terus mereka istirahat, jam 3 lagi mereka datang, mandi-mandi, jam 4 baru kita bisa terima tamu. Untuk sehari rata-rata habis kurang lebih 200 porsi. Kalau untuk soto habis terus. Itu aja, kalau satenya paling nggak full juga. Tapi kalau soto habis terus biasanya. Selama 25 tahun emang banyak pasang surutnya. Kadang faktor alam kayak flu burung. Kemarin kayak COVID yang di penyekatan-penyekatan jalan. Tapi alhamdulillah tetap lancar berjalan walau pelan-pelan. Alhamdulillah menutupi aja. Paling berat masa COVID ya, hampir berapa bulan itu memang ada pengaruhnya kepada saya. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan karyawan, tidak ada pengurangan gaji juga. Gitu aja, alhamdulillah terpenuhi semua.
The business at the Ayayan food stall is very busy and seems fast. The service at the shop is very agile with standard prices and a comfortable place for big families. Lovers of soto Banjar and chicken satay, not only adults but also kids, teenagers, even seniors. The atmosphere here feels warm and friendly, although the shape of the stall is open space and looks ordinary. However, this is precisely the unique character, so that the visitors and employees can move freely without being cramped. This is also in accordance with the trend of the Kalimantan's people who loves an open house and spacious, which just gives the impression of a relaxed feeling and togetherness. Berkat Abah Sate Ayayan food stall is Pangkalan Bun's goal for meeting and gathering with family or entertaining guests from other island to share the feeling of togetherness they have created. Nama saya Sapuan. Saya bersama keluarga sering ya makan di tempat ini karena rumah makan Sate Ayayan ini sudah lama berdiri. Jadi sebelum anaknya ini orang tuanya sudah jualan. Nah sehingga saat ini anaknya yang meneruskan. Nah memang di Pangkalan Bun banyak ya yang jualan sate dan soto Banjar ini. Tetapi bagi kami dan keluarga memang sering mengunjungi ini karena rasanya yang beda dengan di tempat yang lain. Terutama bumbu sama bakaran satenya pas di lidah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prapta Newati Handayaningsih, tapi orang lebih kenal dengan panggilan Bu Nuni. Kami sekeluarga makan di rumah makan Ayayan ini sejak orang tua dari Bu Hajah Indus sebagai langganan di sini, dan kami merasa cocok dan nyaman, tempatnya juga bersih, rasanya lebih enak di sini. Kemudian karena tempatnya juga bersih, pelayanannya juga ramah, tamah gitu ya. Jadi kita sebagai pelanggan itu merasa nyaman, menikmati, merasakan apa yang ada di Sate Ayayan dan soto Ayayan ini. Untuk para wisatawan ya yang datang ke Pangkalan Bun, sebelum pulang ataupun selama di sini jangan lupa untuk menikmati kuliner khas yang berada di Pangkalan Bun ataupun di Kota Ringin Barat. Satu di antaranya adalah seperti soto Banjar dan sate. Ini adalah satu paket makanan yang enak ya. Seperti di rumah makan Ayayan. Tentunya makanan kuliner di sini juga cukup banyak yang juga bersifat tradisional seperti soto Banjar, kemudian makanan-makanan yang berbahan dasar ikan, ya, ikan bakar, ikan goreng, sayur dan lain sebagainya. Itu cukup banyak di sini. Kemudian dari kuliner yang tersedia diharapkan pada saatnya nanti ini akan menjadi ikon ketika mereka sudah memiliki penggemar yang semakin meluas sebagai makanan populer Indonesia. Kalau Bapak menurut saya memang sangat berharga sama sekali. Karena Bapak saya bisa jadi begini. Karena Bapak saya semua bisa segalanya. Karena Bapak saya semua bisa, semua punya. Kalau tanpa Bapak saya tak punya apa-apa. Semua karena Bapak. Semua karena naik haji, saya beli rumah, semua berkat jasa-jasa Bapak semua. Tanpa Bapak tidak ada artinya saya. Maka warungnya diganti berkat Abah. Kata Bapak, kalau mau enak kerja sendiri jangan mengharap orang. Kerja sendiri gitu aja. Pesan Bapak, setiap orang yang datang ke warung itu adalah tamu atau raja. Terus beliau bilang kalau orang makan ke warung pasti mereka lapar. Jadi melayani harus sesegera mungkin, secepat mungkin kata Bapak. Terus kita juga sebagai pelayan harus tunduk kepada tamu atau raja kata Bapak. Orang minta sendok ambilkan, orang minta garpu ambilkan. Jadi jangan berhati tinggi kata Bapak. Kamu adalah pelayan bukan bos, itu pesan Bapak. Seadanya Abah masih ada, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih
dan bersujud ke hadapan beliau. Berkat Sidin saya tidak jadi apa-apa. Untuk kedepannya sih warung sate berkat Abah atau Ayayan, saya berharap bisa ada terus di Pangkalan Bun. Entah siapa yang luruskan, kalau bisa ya anak saya, kalau enggak ya saudara saya. Mudah-mudahan tetap berdiri terus. Pelanggan memang senang sama sate Ayayan. From afternoon to night, the store was standing, always flooded with customers come and go. They always feel satisfied and full, so going home in happy conditions. We learn from Banjaris people who love friendships through culinaries. They feel the food, also consume it with the feeling of gratefulness. For what they get today, actually there was a great struggle of what they went through. Cuisine was not just about taste, but it was a representation of culture and unify us in complete togetherness.